Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Bagaimana membuat prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Widianti Arman, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 163B dari SDN Tulus Rejo 3, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk merumuskan visi, kita dapat melakukannya melalui pendekatan inquiry apresiatif. Menurut Cooper-Ryder dan Whitney tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Bagja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan Bagja, guru penggerak diharapkan mengejawantahkan pola pikir yang tepat dan visi yang kuat. Ada 5 tahapan Bagja sesuai dengan ejaannya B, A, G, J, dan A. Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. 4, jabarkan rencana. Dan 5, atur eksekusi. Huruf B dalam kata Bagja adalah singkatan dari buat pertanyaan. Dalam tahap ini, dirumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Huruf A yang pertama dalam kata Bagja adalah singkatan dari ambil pelajaran. Dalam tahap ini dikumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai baik oleh individu, komunitas, atau kelompok yang akan dijadikan pembelajaran. Huruf G dalam kata Bagja adalah singkatan dari gali mimpi. Pada tahap ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi. Huruf J dalam kata Bagja adalah singkatan dari jabarkan rencana. Dalam tahap ini akan dirumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Huruf A yang terakhir dalam kata Bagja adalah singkatan dari atur eksekusi. Pada tahap ini, kita harus memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa saja yang akan diajak dan pasti mau terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan prakarsa perubahan. Visi yang saya cita-citakan dan saya impikan adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui aktivitas permainan tradisional. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui aktivitas permainan tradisional? Daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui aktivitas permainan tradisional. Dan yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa. Dalam tahap ambil pelajaran, pertanyaannya, siapakah guru yang ahli dalam merancang aktivitas permainan dalam pembelajaran di sekolah? Permainan tradisional apa saja yang pernah dilakukan di saat melaksanakan pembelajaran? Bagaimana memilih permainan tradisional yang tepat agar dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa? Daftar tindakan atau penyelidikannya, mencari referensi guru yang ahli dalam merancang aktivitas permainan, baik itu modifikasi maupun tradisional.
Kedua, mencari referensi media pembelajaran atau sarana yang sesuai untuk peningkatan kemampuan numerasi siswa. Dalam tahapan gali mimpi, pertanyaannya, apakah aktivitas permainan tradisional dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa? Bagaimana agar aktivitas permainan tradisional dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara kemampuan numerasi siswa dalam pembelajaran dengan dimensi pelajar profil Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat lembar observasi terkait dengan kemampuan numerasi siswa. Kedua, melakukan kolaborasi dengan guru untuk merancang berbagai permainan tradisional. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal-hal tersebut. Pada tahapan jabarkan rencana, pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan kemampuan numerasi melalui aktivitas permainan tradisional dalam pembelajaran? Apakah media yang sesuai untuk melatih kemampuan numerasi siswa? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan agar dapat diterapkan di setiap pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, membuat rancangan aktivitas permainan tradisional di dalam modul ajar yang meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Kedua, mencari media atau sarana yang tepat sesuai karakteristik siswa. Contoh, membuat lapangan engklek atau tapak gunung yang di dalamnya terdapat soal-soal numerasi. Ketiga, pemberian reward pada siswa yang dapat menjawab soal numerasi. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui aktivitas permainan tradisional? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini? Dan siapa saja yang akan menampung saran atau kritik ketika menemui kesulitan? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menyusun jadwal pembelajaran yang menerapkan kemampuan numerasi siswa melalui aktivitas permainan tradisional. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat agar memiliki kemauan yang sama sehingga dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui aktivitas permainan tradisional. Demikian video singkat saya terkait dengan rancangan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang saya buat. Bapak Ibu, mari ciptakan perubahan yang positif dalam diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.